juga yang ibu-ibu positif tapi gembira. Oh, positif apa ini? Nah, Positif. ya jelas ada itu yang positif tapi gembira, luar biasa. Ini pengaruh lockdown ya. Pengaruh. Jadi tidak selama, jadi kalau dulu tentang masanya. Oh, kita kan sama-sama. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi di Mindsetmu ya, mengulas informasi nyata disertai suguhan edukasi terkini di Unpar Channel ya. Jadi ini kita sudah alhamdulillah ya sudah ada di episode kedua hari ini ya. Dan hari ini saya tidak sendiri ya, tentunya ditemani sama narasumber yang sudah terpercaya dan sudah diseleksi langsung sama tim. Hari ini kita ada Bang Usman. Assalamualaikum Bang Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Usman ini dia adalah siapa? Dia adalah wakil dekan 1 Fakultas Ilmu Kesehatan. Iya, betul sekali. Iya. Senang sekali Bang Usman hari ini sudah datang jauh-jauh, padahal di atas di kantornya. Oh ya jauh di jauh. Di gedung. Iya. Gedung sebelah ya, gedung sebelah. Dan saya juga ini merasa sangat terhormat Asik bisa sekali. diberi kesempatan untuk tampil di sini, dan saya yakin bahwa di tempat ini tidak sembarang orang dipanggil untuk Betul hadir di sekali sini. Bang Usman. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Mindsetmu. Iya, karena tim itu Bang Usman ya, dia tuh mendata dulu siapa yang mau bicara, baru diseleksi, baru pokoknya itu seleksinya itu kayak perasaan air jeruk begitu, yang paling selektif nih yang terpilih. Makanya saya waktu dapat undangan, dapat undangan, saya tidak percaya apakah betul nama saya. Tapi saya yakin di instansi ini kan cuma saya yang Usman. Saya ini. Di Elvikas cuma saya yang Usman. Tidak ada yang lain. Seandainya ada Usman yang lain, maka mungkin saya akan menghubungi dulu panitianya. Apakah betul itu saya atau bukan? Jadi kita hari ini itu karena narasumber kita itu dari Fakultas Ilmu Kesehatan, otomatis pembicaraan kita seputar kesehatan ya. Tidak mungkin lah kita bahas tentang olahraga ya, atau tentang sepak bola, tentang politik tidak, atau tentang strategi tim-tim sepak bola tidak. Jadi di Fakultas Ilmu Kesehatan itu ada apa saja itu Bang Usman itu? Oke. Jadi sebelum saya ke situ, tadi saya sudah menyampaikan ya, saya sangat berterima kasih diundang ke acara Mindsetmu ini. Yang tadinya saya tidak pernah menyangka kalau saya akan diberikan kesempatan untuk tampil di sini. Yang kedua, ini sejak 20 tahun yang lalu lebih, ini saya baru dapat kesempatan satu meja sama host handal kita. Terakhir kita satu meja itu 21 tahun yang lalu. 21 tahun yang lalu. Di SMP. Di SMP. Iya, betul. Ya. Saya letting di SMP. Letting ini kameramen. Tahun baru bisa ketemu, luar biasa. Dan ini Mindsetmu yang mempertemukan. Dulu saya waktu SMP memang satu bangku sama Bang Usman ini. Oke, kemudian dari tadi sudah disampaikan, saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Memang juga setelah mendapat undangan, saya harus meng-cancel beberapa kegiatan di fakultas karena padatnya kegiatan. Saya sangat merasa terhormat sekali nih Bang Usman. Apalagi kami ini selain ada prodi kesehatan masyarakat yang selama ini dengan 4 konsentrasi, ada AKK, EPID, gizi, kemudian Kesling. Nah, sekarang ini kita gizi itu menjadi prodi tersendiri. Gizi. Jadi ada prodi baru ya? Ada prodi baru. Gizi. Jadi kalau dulu mahasiswa itu yang masuk ke sana gelarnya SKM. Tapi konsentrasi gizi. Nah, kalau sekarang ini yang masuk ke gizi itu gelarnya bukan lagi SKM, tapi SGZ. Dan jadi ini peluangnya sangat bagus karena di mana-mana ada lowongan untuk terima sarjana gizi, baik sebagai tenaga pendamping gizi maupun untuk profesi-profesi yang lain, untuk kebutuhan profesi yang lain. Ini biasanya gizi kalau di rumah sakit dia bagian ini ya, yang itu kerja subuh kalau misalnya sudah mau makan semua pasien. Tapi bukan di teknis. Bukan di teknisnya, bukan. Saya kira di teknisnya. Yang mengatur itu, yang menentukan kalau penderita ini. Itu maksud saya. Itu. Tapi yang memasak bukan. Bukan. Dia yang tentukan, misalnya ini yang mah. Kasih dia konro. Dan itu sudah mulai menerima mahasiswa baru. Kalau di kesehatan masyarakat sendiri itu ada AKK, EPID, kemudian Kesling. Alhamdulillah di tahun 2019
19 kemarin itu kita sudah akreditasi dari LAMPTKS sangat baik. Iya, sangat baik. Alhamdulillah. Sehingga adik-adik SMA itu menjadi itu tidak salah memilih kalau memilih prodi Kesmas maupun prodi Gizi. Yang jelasnya tidak salah lah kalau Anda memilih Universitas Muhammadiyah Parepare sebagai tempat untuk menimba ilmu. Betul sekali. Jadi buat adik-adik ya, pemirsa yang mungkin ada anaknya SMA, itu diarahkan saja langsung ke Unpar Fakultas Ilmu Kesehatan. Wah. Itu prospek kedepannya luas ya, banyak. Ya, apalagi di era pandemi ini, tentunya tenaga kesehatan itu sangat dibutuhkan. Betul sekali. Makanya di tahun penerimaan CAISN ya, sekarang dulu kan CPNS. Sekarang CAISN ini hampir 20 alumni kita yang lulus. Alhamdulillah. Ya, bukan hanya di Kota Parepare. Bukan hanya di CAISN saja, bahkan ada yang masuk ke Pertamina. Pertamina bisa. Oh, Pertamina. Iya, Pertamina. Alumni SKM bisa masuk di Pertamina. Oh. Bukan SPBU ya. Bukan. Bukan. Oh, bukan. Oh iya. Saya tadi langsung pikirannya anak SKM pergi dari nol ya, Pak. Oh, bukan ya. Pertamina maksudnya perusahaannya. Iya. Peluangnya banyak. Memang prospek luas sekali ya, terutama di era pandemi ini. Nah, tadi saya sangat terpaku dengan kata-kata pandemi. Nah, hari ini tema kita tidak jauh-jauh seputar itu. Ini Bang Usman. Jadi teman-teman kemarin itu sebenarnya begini. Kenapa dialog kita hari ini mengundang Bang Usman dari Fakultas Ilmu Kesehatan? Itu karena teman-teman kemarin berdebat di samping. Tidak ada ujung pangkalnya. Saya kasih tahu, kalau kamu berdebat terus, tidak undang ahli atau narasumber yang memang kompeten di bidang itu, tidak selesai itu perdebatanmu. Kamu sarjana apa kau? Teknika, kau informatika, komputer, kau SPD. Baru kau berdebat masalah kesehatan, tidak selesai, harus undang narasumbernya. Tapi memang juga yang namanya satu persoalan itu, apalagi persoalan kesehatan itu tidak bisa hanya dipandang dari satu sudut ilmu. Betul. Termasuk kalau ekonomi kan dari segi ekonominya tuh. Apalagi memang persoalan pandemi ini itu kan tidak hanya berimplikasi pada sektor kesehatan. Masuk sektor ekonomi, bahkan ke sektor pendidikan lebih-lebih lagi. Banyak yang dilumpuhkan oleh adanya momen pandemi ini ya, Bang Usman ya. Saya ini sudah hampir 2 tahun itu mengajar, tidak pernah ketemu mahasiswa. Ada beberapa saya tidak pernah ketemu. Padahal kalau dulu ya kenal. Iya betul. Dulu dihafal mati mukanya. Baco, becek, bedu ini. Sekarang semuanya tetap muka virtual ya. Iya. Saya yakin nanti nih Bang Usman ada nanti ini mahasiswa tiba-tiba ketemu tiba-tiba langsung Pak Usman. Siapa Dek? Siapa? Dan itu sering. Iya. Ketemu tiba-tiba disapa, Pak Usman. Jadi tapi saya langsung berkesimpulan, itu mahasiswa. Selama ini kita ketemu di dunia maya, sekarang ketemu di dunia nyata. Betul sekali. Sudah 2 tahun ya ini. Ya hampir 2 tahun. Virtual terus ya. Iya. Memang bagaimana nih kesan-kesannya ini kuliah virtual terus jarang tatap muka. Ya itu nanti di tempat lain ya. Nanti. Jadi pemirsa yang budiman, hari ini itu kita mencoba melihat fenomena pandemi hari ini itu dalam dialog mindsetmu itu dari sudut pandang orang yang memang kompeten di bidangnya. Bang Usman ini dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi ini mungkin pertanyaan awal saya nih, Bang Usman ya. Ini secara skala nasional sih, bagaimana sih sebenarnya status pandemi ini? Kita dari situ dulu berangkat, secara skala nasional. Oke, jadi yang pertama saya menyampaikan kalau pandemi itu belum cukup 2 tahun. Belum cukup 2 tahun. Nah, memang berarti sudah 1 tahun lebih. Hampir 2 tahun, hampir 2 tahun. Tapi kalau orang menghitung lebih dari 2 tahun karena Covid sendiri itu kan 2019 Desember 2019 di Wuhan, Cina. Tapi itu siapa itu yang pertama bikin ini? Bisa nanti kalau saya buat soal itu nanti di final saya bikin satu soal itu. Siapa yang pertama kali kena Covid-19? Itu yang mudah-mudahan ada yang bisa menjawab. Itu Bang Usman yang pertama kali makan itu kelelawar, apakah itu? Itu infonya ya. Nah, kemudian kenapa tadi saya bilang belum cukup 2 tahun? Jadi WHO itu mengumumkan bahwa COVID ini masuk sebagai pandemi itu nanti di tanggal
12 ya. Nanti di tanggal 12 Maret 2020. 12 Maret 2020. Wah, detail betul. Dan ya. waktu 12 Maret itu sudah ada warga Indonesia yang kena. Oh ya, itu yang 2 orang itu. Nah, Indonesia yang kemarin itu dari kapal di kapal itu ya. Ikut berdansa itu. Iya. Jadi jangan selesai ikut berdansa. Itu tanggal 2. Saya dituduh sering berdansa, saya ini mengaji. Itu tanggal 2 Maret itu. Berarti sudah ada kasus di Indonesia baru ditetapkan sebagai pandemi. Nah, kemudian kalau di Indonesia pas itu Bang Usman ada yang itu 2 orang pertama, langsung ada keputusan pemerintah WHO langsung Organisasi Kesehatan Dunia. Langsung ada keputusan dari WHO bahwa COVID ini masuk sebagai pandemi. Jadi dari situ tanggal 12 itu sebagai pandemi. Nah, kemudian di Indonesia sendiri, Indonesia itu dianggap, jadi nanti di April itu tanggal 13 April itu 2020. Maret, April, ya. Itu dianggap pandemi ini sebagai bencana nasional. Yang 2 orang tadi sudah sudah dianggap karena sudah banyak kasus. Sudah banyak. Sehingga di 13 April itu Indonesia keluar keputusan presiden itu bahwa COVID ini sebagai bencana nasional. Makanya mulai di situ banyak peraturan pemerintah, termasuk di awal-awal itu kan ada PSBB ya. Ya, PSBB. Bahkan orang kan dulunya menunggu lockdown itu. Saya bahkan itu mendengar isu lockdown itu, saya pergi ke supermarket beli beras banyak, beli Indomie banyak, pokoknya persiapan karantina di rumah. Nah, mungkin juga ada yang di pemirsa di sini itu yang mengalami hal yang dulu di 2020 di awal-awal. Memang kita kaget ya saat itu ya. Betul. Memang kita panik. Betul, iya. Dan kalau di Indonesia sampai di data terakhir itu ya yang terkonfirmasi positif itu sudah sampai di angka 4 juta. Ya, sudah sampai di angka 4 juta. Iya, itu update terakhir 2 hari yang lalu itu 4 juta yang terkonfirmasi positif. Ya, kalau yang meninggal ada yang meninggal. Tapi kan yang terkonfirmasi sembuh juga banyak ya, Bang Usman. Ya, banyak yang sembuh juga itu jutaan juga. Ini yang kadang sih sebenarnya menurut saya pribadi nih ya, Bang Usman. Ini yang kadang sebenarnya perlu di publish ke masyarakat Indonesia ya. Bahwa sebenarnya itu yang dipublish itu jangan yang positif, publish juga dong yang berhasil sembuh biar kita punya semangat. Jangan yang negatif saya yang dipublish. Jangan yang negatif. Jangan yang positif saja. Yang sembuh juga, bukan negatif. Kalau negatif sehat maksudnya. Kalau negatif sehat. Ini barusan ada yang namanya negatif bagus. Ini corona ini. Nah, tapi ngomong-ngomong persoalan positif, di saat COVID itu. Ya, di saat COVID itu banyak yang positif COVID, tapi banyak juga yang ibu-ibu positif tapi gembira. Positif apa ini? Positif. Ya jelas ada itu yang positif tapi gembira, luar biasa. Ini pengaruh lockdown ya. Jadi kalau dulu positif, kalau dulu itu orang maunya yang kalau berbicara tentang penyakit itu yang positif takut. Ini. Tidak ada perasaan. Tapi kalau ibu-ibu juga banyak positif itu ya, dia merasa gembira. Bukan positif karena terkonfirmasi. Bukan, itu mah positif hamil. Dan memang bahaya ini, Bang Topik ini. Dulu kalau kita bersih nih, umat muslim bersih, ya itu kan alhamdulillah. Dan harus dijawab oleh umat muslim yang lain. Tapi pada saat itu ya kita malu sekali untuk bersih. Betul. Seandainya boleh, pokoknya kalau mau bersih ditahan betul itu. Saya itu Bang Usman pernah di tahun 2020 masuk makan coto di sebuah warung coto. Ada tuh kalau kita lapar sekali. Itu daging itu ya? Daging? Oh iya, daging ya. Coto daging. Enggak ada orang itu tidak makan coto tapi tidak makan daging tapi makan coto. Wah, kameramen ini kayaknya enggak makan daging tapi makan coto. Serius ini Bang Usman. Saya sendok pertama kan pedis kuahnya. Iya. Saya langsung satu warung balik lihat saya. Padahal saya ini batuk karena pedis kuahnya. Aspek lain. Iya, tapi dulu itu memang tahun 2020 kalau kita batuk sedikit, bersin, kita langsung kayak semua itu mata langsung melihat ke kita. Iya, di awal-awal memang begitu, betul sekali itu. Padahal kita tahu ya, tahu pemirsa di rumah kita tahu. Ya namanya batuk, namanya demam, namanya hilang penciuman itu adalah bukan penyakit yang baru. Dari dulu banyak orang seperti itu. Iya. Sempol kalau bahasa Bugis ya, sempolo ya hilang. Dari dulu, tapi pas COVID itu ya baru ada gejala sedikit. Langsung ke apotek, toko obat. Betul sekali. Jadi
kita lanjut lagi nih Bang Usman ya. Jadi kita sebenarnya tidak terlalu membahas tentang dinamika di COVID-nya itu. Sebenarnya saya mengundang Bang Usman ke sini itu ada persoalan baru yang ingin saya coba bahas. Karena kalau kita bicara tentang pandemi itu panjang sekali ceritanya ya. Banyak pengalaman, semua kita punya pengalaman tentang ini. Ada lagi teman barunya. Ada lagi teman barunya ini corona. Yang kita semua di sini berdebat, ini dari mana ini tiba-tiba datang dan sudah terkonfirmasi apa namanya? Omikron ya, Omikron. Nah, ini yang saat ini lagi santer dibahas di seluruh media atau apa. Ini menurut pandangan Bang Usman ini bagaimana nih? Ya, ini kan yang baru ini Omikron ya. Omikron. Ya, mungkin nanti setelah ini varian baru lagi. Jangan dong. Mungkin namanya nanti itu elektron atau apa pokoknya, atau elektron pokoknya ada. Elektron. Dan memang kalau memang kita melihat varian virus ini kan banyak ya. Ada yang terakhir ada Omikron, sebelumnya ada Delta, bahkan ada Alpha, ada Beta, ada Gamma, banyak sekali. Tidak, maksudku begini Bang Usman. Saya tertarik ini ke penyampainya Bang Usman. Itu yang varian-variannya itu, maksudnya Corona Corona tapi ada kelas-kelasnya lagi, ada. Umumnya berbicara, misalnya Delta itu kan awalnya di India. Tapi Corona juga itu ya? Corona juga. Kemudian Omikron ini kan pertama kali kan di Afrika Selatan ya. Di Afrika Selatan. Pernah ke Afrika Selatan? Belum ya? Ke Malaysia saya tidak pernah. Sama. Iya. Oh, ternyata belum pernah juga. Saya kira sering ke Pantai Gading. Ya. Ini kan masyarakat itu sangat mengkhawatirkan yang namanya Omikron ini, ya. Sangat khawatir, sangat apa dan sebagainya. Dan memang yang namanya yang virus varian baru ini Omikron ini itu cepat sekali penyebarannya, cepat sekali. Akan tetapi dia termasuk kalau kita baca beberapa literatur ya, kita baca beberapa penelitian, dia termasuk kategori yang ringan. Jadi dia ringan. Santai ceritanya. Bahkan hasil penelitian itu ini hasil penelitian, bukan hasil penelitian saya. Ini juga yang disampaikan oleh WHO itu yang masuk ke rumah sakit yang kena Omikron itu cuma sampai di angka 41%. Kalau dulu ya, secara internasional ya, secara global ini. Secara global. Ya, kalau dulu yang varian Delta itu sampai di 69% itu masuk ke rumah sakit. Delta. Kemudian yang berikut yang sakit ini karena Omikron itu cuma 17% yang mendapatkan bantuan pernapasan. Beda kalau yang Delta kemarin itu sampai di angka 70%. Oh, jadi itu Delta yang topnya itu? Ya, itu yang paling ganas kemarin. Paling ganas, iya. Cuma Omikron ini memang itu cepat penyebarannya, tapi itu indikasinya lemah. Bahkan ada beberapa penelitian bilang begini, mengatakan bahwa orang kalau terinfeksi Omikron, misalnya dia menderita positif COVID karena Omikron itu, maka itu bisa memicu ada namanya hybrid immunity. Jadi kalau misalnya dia kena itu, maka selain antibodi untuk mencegah varian Omikron itu, maka tercipta juga antibodi untuk mencegah varian Delta. Makanya hybrid nih, double kill. Hybrid, makanya dibilang hybrid ya? Iya. Double. Nah, bahkan hasil penelitian juga ini bahkan ini publish di jurnal ya, jurnal America Medical Association ini itu terpublish di situ. Orang yang sudah divaksin, apalagi kalau vaksin lengkap 2 kali, kemudian terinfeksi Omikron, maka dia akan memiliki kekebalan tubuh yang 10 kali lipat. 10 kali lipat itu kemanjurannya dibanding dengan vaksin lengkap 2 kali. Tanpa dikena Omikron. Berarti ayo pancing Omikron. Apakah ya? Makanya ini hasil penelitian ya. Makanya ada juga makanya Omikron ini sebenarnya ini walaupun dia cepat, tapi itu ada juga berita gembiranya karena tadi kan lemah ya. Lemah tapi tidak bisa juga mungkin dipandang enteng, jangan sampai lemah Omikron juga. Dia lemah. Makanya karena dia penyebarannya cepat, maka ada kemungkinan nanti yang varian Omikron ini akan mendominasi di seluruh dunia. Mendominasi. Bahkan jadi makanya prediksinya seperti itu ya? Iya, prediksinya seperti akan ada lagi gelombang Omikron yang besar ke depannya nanti. Iya.
karena dia mendominasi, karena tadi kan saya bilang itu dia lemah ya. Lemah. Makanya karena dia mendominasi maka sehingga varian lain itu bergeser. Bisa saja hilang kan, bisa saja hilang. Sehingga beberapa peneliti itu menyampaikan karena kalau Omikron sudah mendominasi dengan efek yang lemah tadi, maka bisa jadi suatu saat itu orang menganggap biasa ini COVID. Bukan lagi pandemi, bahkan ada yang di berita itu Inggris ya, itu Inggris bahkan sudah ketuk palu, bukan lagi pandemi, tapi sudah endemi. Berarti kalau begitu sudah ya berakhir. Siap hidup berdampingan dengan COVID, sama dengan flu-flu biasa. Kalau ada gejala kita ke apotek beli ini, kayak ingusan begitu, ingusak. Ya, cuma memang bahan topik ini tidak bisa kita pandang ente juga Omikron, karena rata-rata yang kena itu adalah dua kategori. Yang pertama adalah orang yang pernah positif. Ini yang mudah terjangkit. Jadi yang tadi diteliti ini dan rata-rata yang kena Omikron ini positif ya. Yang pertama adalah orang yang sebelumnya pernah juga positif. Orang kan yang pernah positif itu kan secara otomatis terbangun imunnya, terbangun antibodinya. Kalau dia sembuh ya, kalau dia berhasil menyintas. Iya, kemudian yang kedua adalah orang yang pernah divaksin. Ini pentingnya vaksin ya. Sehingga efeknya tadi itu lemah. Nah, pertanyaannya kemudian para ahli, bagaimana kalau yang kena ini tidak pernah positif dengan varian yang lain sebelumnya atau tidak pernah divaksin? Waduh. Bagaimana kalau ini orang baru? Ini kameramen bagian ini sudah ada yang divaksin ya belum ya? Sudah semua? Sudah semua ya? Yang pemirsa di rumah juga ditanya. Kalau ada yang mau menjadi percobaan nih. Siapa yang di rumah belum pernah divaksin, tidak pernah alhamdulillah tidak pernah positif, bisa dicoba dulu, dikasihkan dulu Omikron. Bahaya. Waduh. Efeknya. Ya karena begini ya. Populasi penduduk dunia itu baru sekitar 60% lebih yang sudah vaksin. Berarti masih ada hampir 40% populasi penduduk dunia yang belum vaksin. Jadi memang program vaksin ini berskala internasional ya, Bang Usman ya? Saya kira cuma skala Indonesia. Bukan. Iya. Itu. Jadi Omikron. Jadi tapi begini Bang Usman, saya ini melihat dari sudut pandang awam ya. Sebagai orang yang tidak punya apa-apa di bidang ilmu, maksudnya tidak punya pengetahuan yang mendalam seputar kesehatan. Saya melihat fenomena masyarakat Indonesia ini secara aktual, itu justru dengan adanya info terbaru tentang Omikron ini, kayaknya mayoritas masyarakat Indonesia justru menjadi cuek, menjadi bilang, pokoknya banyak yang merasa bilang, anu jitu, apa jitu. Ini bagaimana nih menanggapi sikap seperti ini? Sikap masyarakat. Ya, banyak juga yang memang yang menganggap biasa. Karena itu beberapa faktor ya. Ada beberapa faktor. Ada yang pertama mungkin menganggap virus ini tidak seperti yang dulu. Tidak seperti yang dulu. Yang kedua ada juga yang menganggap bahwa itu pandangan masyarakat tuh, ada unsur ini, unsur itu. Berkembang pikirannya. Ada unsur ekonominya, unsur politiknya. Tapi saya sebagai orang kesehatan menyampaikan bahwa apapun pandangan Bapak Ibu sekalian, tapi faktanya virus ini ada. Ya memang. Kalau itu memang fakta ya. Faktanya bahwa virus ini ada. Sehingga walaupun ada persepsi seperti itu, tetap juga kita harus menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak. Seperti kita ini minimal ya. Walaupun kita ini semuanya tadi sebelum masuk ke pintu harus cuci tangan dan sebagainya. Untung tidak disiapkan tadi PCR di depan. Masa cuma mau masuk ke ruangan media center harus PCR lagi, hancur hidungnya anak ini. Alhamdulillah, karena kalau vaksin kita semua sudah divaksin. Apalagi Unpar pernah loh menyelenggarakan vaksin merdeka itu namanya. Betul sekali. Itu program berskala nasional ya. Kerjasama Polri dan Polri. Unpar, terutama di Unpar itu kita diwakili sama teman-teman dari Fikes ya. Kita diinisiasi untuk teknisnya. Tapi itu tetap juga melibatkan
teman-teman dari puskesmas, semua puskesmas hadir kemarin di sini untuk memberikan pelayanan itu, bahkan rumah sakit Andi Makassau juga hadir. Jadi semuanya berkolaborasi. Oke. Dan saya yakin kenapa mereka mau berkolaborasi lagi-lagi karena reputasi Unpar ini ya baguslah di mata mereka. Nah, kalau seandainya reputasi Unpar tidak bagus ya pasti mereka mau. Acut-acut. Termasuk Kapolri ini. Iya, ini kan program nasional tuh. Kenapa mereka mau memberikan program ini ke Unpar? Mempercayakan. Iya, mempercayakan ke Unpar, bukan ke tempat yang lain misalnya. Berarti kalau begitu menandakan bahwa ya di mata mereka Unpar ini masih bisa di ranking bahasa Inggrisnya di ranking. Di ranking. Itu bahasa Portugisnya. Oh, bahasa Portugis itu. Sekarang bahasa Inggris itu. Di ranking. Punya nilai lebih ya di mata bapak-bapak di pemerintahan. Jadi kita kembali lagi nih Bang Usman tentang Omikron ini. Jadi saya baru tahu ini dari hasil bincang-bincang kita ini. Ya. Ternyata dia sebuah varian yang dianggap lemah ya, tapi tidak bisa dipandang enteng ya, tidak bisa dipandang enteng. Oh, lemah. Cepat. Dan kemarin kalau tidak salah saya melihat di beberapa media sudah ada yang terkonfirmasi positif di Indonesia ya. Indonesia ada. Bahkan di Sulsel ada. Wih, Sulsel ada. Jadi kalau tadi kalau bicara cepatnya ya, tadi saya sempat menyampaikan itu cepat. Jadi di Omikron ini itu masyarakat yang terinfeksi itu sekitar 370-an orang itu per 1 juta populasi. Nah, padahal kemarin di varian sebelumnya itu cuma di angka 105 orang dalam atau per 1 juta populasi, berarti memang 2 kali lipat kecepatannya. Nah, kemudian kalau berbicara tadi berkaitan dengan Omikron ini, apakah sudah ada di Indonesia? Indonesia sudah ada. Bahkan di Sulsel ya. Kemarin itu yang kita baca yang pertama itu kan di bagian atas, Sulawesi Selatan bagian selatan. Sudah ada yang terkonfirmasi. Terkonfirmasi. Mudah-mudahan tidak turun ke utara ya. Makanya waktu itu Gubernur menyampaikan, Pak Andi Sudirman menyampaikan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian membatasi kalau tidak ada aktivitas yang terlalu penting ya dibatasi. Tapi ini ya maksud saya Bang Usman, mudah-mudahan dia tidak dampaknya ke perekonomian, ke pendidikan, ke yang lain-lain itu tidak separah yang dulu lah ya. Itu sebenarnya harapan kita semua, harapan kita sebagai masyarakat Indonesia, saya mewakili ya. Mudah-mudahan dampaknya ya oke lah, silakan kalau memang Omikron ada yang positif, tapi janganlah dibuat misalnya aturan yang itu, mungkin maksud saya janganlah ada pembatasan ini tatap muka tidak bisa. Buktinya saya kemarin itu gembira sekali tuh Bang Usman, saya sampai merinding, meneteskan air mata. Baru kemarin saya keluar pagi-pagi, saya lihat sekolah orang. Wah, saya ini gembira melihat anak-anak pakai baju sekolah. Itu kemarin ya? Iya, kemarin. Oh, berarti baru kemarin bangun pagi-pagi ya? Ya karena Wah, maksudnya baru kemarin saya izin keluar dari kantor. Biasanya saya ke kantor itu habis sholat subuh sudah ada. Tidak, kemarin itu Bapak pagi-pagi ke kantor. Pagi-pagi kantor. Jadi berpapasan dengan anak sekolah. Anak sekolah. Kemarin kan jam 8 ke kantor. Anak sekolah sudah sampai di sekolah. Jadi kemarin lebih cepat, lebih awal ya. Lebih awal, makanya sempat berpapasan. Jadi memang PTM terbatas itu kan sudah diberlakukan ya. Dan PTM terbatas itu bukan pertemuan tatap muka ya maksudnya pemirsa ya. Pertemuan tatap muka terbatas. Ada kata-kata terbatasnya. Masih ada kata-kata terbatas. Karena kan dibatasi itu ada beberapa, termasuk rombel harus diatur. Siapa yang masuk di shift pertama, shift kedua siapa, itu kan semuanya diatur. Dan itu bukan satu kementerian yang keluar kan. Banyak. SKB menteri. Keputusan bersama ya. Iya. Itu. Dan alhamdulillah itu sudah mulai di sekolah itu sudah mulai berjalan. Ya cuma memang itu ya harus menerapkan protokol kesehatan, standarnya harus ada. Ya ada beberapa media yang harus disiapkan oleh sekolah, tidak asal sekolah menyatakan saya siap langsung dipantau dulu. Panggil semua itu anak-anak di rumah. Kemudian itu tadi yang penting itu diatur itu rombelnya ya, rombongan belajarnya siapa yang shift pagi dan shift berikutnya siapa. Jadi satu kelas itu terbagi-bagi ya, tidak serta-merta masuk semua begitu. Tidak. Jadi mungkin ada pesan terakhir dari Bang Usman ini terkait info Omikron ini untuk pemirsa di rumah. Ya. Jadi kalau yang pertama
Jadi itu tadi infonya saya sudah menyampaikan bahwa Omikron ini itu sangat cepat. Sangat cepat. Walaupun beberapa penelitian itu mengatakan bahwa dia lemah. Lemah. Tapi ada dua tadi entry point di situ. Iya. Ada dua. Yang pertama adalah umumnya yang terinfeksi Omikron ini adalah orang yang pernah positif sebelumnya. Iya. Sehingga itu kan sudah ada antibodi itu secara alami. Yang kedua, orang yang pernah vaksin. Orang yang pernah vaksin. Pertanyaannya, bagaimana kalau yang kena ini tidak masuk di dua kategori tadi, tidak pernah positif, tidak pernah vaksin. Berarti bahaya ya. Jadi yang pernah vaksin, alhamdulillah silakan bersyukur. Ya. Yang sudah positif dan sembuh, ya terserah. Dan sembuh ya maksudnya, dan sembuh maksudnya. Tapi masih ada lagi yang tren ini kalau berkaitan dengan COVID ini vaksin ini. Vaksin. Kita ini yang punya anak ini kan juga was-was nih. Tapi tidak ini ya. Anak saya belum sekolah ini masalahnya bagus sudah was-was ini. Jadi belum berpikir ke sana. Andai kata anak saya sekolah mungkin saya juga sudah mulai was-was betul. Apalagi di Parepare kemarin itu. Ya. Di Parepare kan sempat di viral ya di Parepare. Iya, yang tiba-tiba tiba-tiba. Mungkin itu kasus 1 banding 1000 kejadian ya, maksudnya langka mungkin, tapi kebetulan terpublish ya. Yang selamat kan tidak didokumentasi, tidak dipublish. Jadi saya juga mau mengedukasi masyarakat tuh, saya mau mengedukasi yang ini yang kebijakan untuk vaksin anak ini untuk usia 6 sampai 11 tahun itu sebenarnya itu dikeluarkan itu masih di tahun 2020. Itu Kemenkesnya itu di tanggal 13 Desember ya 2020. Kemudian tapi surat edarannya itu nanti di 13 Januari 2021. Kemudian surat edarannya itu nanti di 13 Januari 2022. Makanya sekarang baru diberlakukan. Nah, sudah banyak di Parepare ini kan saja itu sudah beberapa hari ini kan dilakukan. Ya, sudah dilakukan. Ada memang kasus dan itu yang terpublish tuh, itu yang terpublish. Walaupun penjelasan dokter juga sudah menyampaikan bahwa itu disebabkan oleh faktor lainnya. Yang jelas bahwa ya memang kita harus selalu membentengi keluarga kita. Ya kalau ada satu yang kasus yang sifatnya negatif itu, ya kita juga harus melihat berapa yang sukses misalnya. Berapa yang memang pasti ada itu dalam, bahkan kalau saya ini dalam 1000 yang divaksin pasti ada satu ya. Iya, betul. Sunatan massal saja, pemirsa 100 anak disunat pasti ada 1 atau 2 yang tasaka-saka benang-benangnya ya. Maksudnya tidak semuanya. Dulu itu sunatan massal ya. Kita kan sama-sama. Baik, pemirsa Budiman di rumah. Mungkin itu saja ya dialog kita hari ini bersama Bang Usman ya. Terima kasih Bang Usman yang sudah temani kita memberikan pencerahan ya seputar edukasi kesehatan. Dan buat pemirsa yang Budiman di rumah, jangan lupa untuk tetap subscribe ya di channelnya kita di Umpar Channel. Aktifkan juga loncengnya biar bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, teman-teman bisa update tentang informasi-informasi terbaru dari Umpar Channel. Kalau begitu saya Taufik pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.